Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bukanlah sebuah kebetulan kita dipertemukan di ibadah online pada hari Minggu ini. Aku percaya bahwa ada yang ingin Tuhan sampaikan ke masing-masing pribadi kita. Baik ke saya, baik ke teman-teman sepelayanan, baik ke teman-teman di rumah. Maka dari itu, saya mempersilahkan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mengagungkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kita yang begitu indah. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King.
pembuka kita terambil dari Yesaya 25 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Coba teman-teman, kita flashback lagi apa yang sudah terjadi di kehidupan kita selama seminggu terakhir ini. Dan kita akan mendapatkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun kehidupan kita. Mari teman-teman, dengan umat Tuhan, walaupun kita berbeda tempat, kita sama-sama mau menikmati hari Minggu yang indah ini. Dengan penuh rasa bahagia, kita memuliakan Dia. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Jadi tema ibadah kita pada hari ini adalah What is my background? Kalau misalnya teman-teman ditanya background kamu apa, pasti akan luas banget ya. Bisa latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga. Tapi yang terpenting dari pertanyaan ini adalah sebenarnya kamu itu siapa? Biasanya pertanyaan ini muncul apabila kita mengikuti sebuah job interview, atau misalnya kalau misalnya masih SMP atau SMA, atau misalnya masih kuliah kayak saya. Biasanya pertanyaan ini keluar di saat kita mau mendaftarkan sebuah organisasi misalnya, atau misalnya ada interview untuk perekrutan kepanitiaan. Ini adalah pertanyaan yang wajib ditanya saat interview. Dan biasanya pertanyaannya jenisnya adalah tell me about yourself, atau deskripsikan diri kamu. Dan teman-teman, kalau misalnya kita ditanya tell me about yourself, pasti kita akan mengatakan semua yang positif dari diri kita. Karena kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang menginterview, gak mungkin saya akan nerima kamu yang ternyata kamu itu malas, ternyata kamu itu gak teliti, ternyata kamu itu gak bertanggung jawab. Tapi teman-teman, pernahkah terlewat di pikiran kita kalau misalnya Tuhan yang nanya, tell me about yourself? Apakah kita akan menjawabnya dengan hal yang positif juga? Agar Tuhan bisa menerima kita. Dan ternyata teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menerima kita dengan background apapun kita, apapun masa lalu kita. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Mungkin kita
bisa dengan mudahnya ya bilang saya itu berdosa. Mungkin karena tiap minggu ikut ibadah dan tiap minggu ada pengakuan dosa. Tapi sadar nggak sadar, walaupun lebih sering nggak sadarnya, bahwa kita itu terkadang merasa bahwa Tuhan, saya itu berdosa, tapi saya masih lebih baik dari dia. Saya nggak pernah skip berdoa, nggak pernah skip ibadah, saya selalu pelayanan. Atau juga, ya Tuhan, saya berdosa, tapi saya masih lebih baik dari dia. Walaupun saya nggak pernah pelayanan, tapi saya hidupnya lebih jujur daripada dia. Sadar nggak sadar, lagi-lagi lebih sering nggak sadar, bahwa itu adalah ruang daripada si jahat untuk kita merasa bahwa kita tidak berdosa sepenuhnya. Atau option lain, ya Tuhan, saya manusia sangat berdosa, sungguh berdosa. I'm doing sex, drugs, and alcohol. Tapi karena lingkungan yang Engkau beri kepada saya, karena saya ditempatkan di lingkungan seperti ini, jadi saya punya sebuah kutipan. An entire sea of water can't sink a ship unless it gets inside the ship. Atau yang artinya, air yang sangat banyak di lautan gak akan menenggelamkan sebuah kapal kecuali air tersebut masuk ke kapal tersebut. Jadi artinya, senegatif apapun lingkungan kita, senegatif apapun keluarga kita, setoksik apapun kerabat dan orang-orang yang kita bersama setiap hari, ya kita gak akan jatuh kalau misalnya kita tidak mengizinkan mereka masuk. Jadi teman-teman, sekarang waktunya teman-teman untuk merenungkan. Kalau misalnya ditanya Tuhan, tell me about yourself, kira-kira jawaban mana yang teman-teman pilih? Teman-teman cukup untuk keep untuk diri sendiri, dan marilah kita merenungkan dosa-dosa kita. Berita anugerah daripada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, dari sekian juta orang di dunia ini, Tuhan telah memilih saya, Tuhan telah memilih teman-teman semua untuk mendengar kabar baik ini, untuk menerima anugerahnya. Ini semua bukan pekerjaan kita teman-teman, tapi ini semua semata-matanya karena kebaikan Tuhan. Why have you chosen me? Your child to be
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh datang bersekutu dan beribadah kepadamu. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga boleh mendengarkan sabdamu. Pada saat ini Tuhan, ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, yang menguduskan, yang mengurapi hamba-Mu, agar ia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, agar Roh Kudus yang memberikan penerangan bagi setiap kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin, karena firman-Mu sungguh bermanfaat bagi kami, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita melihat firman Tuhan dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi buah pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya lah. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan daripadanya, maka terkeluar tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah itu dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Di tempatnya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Saudara, sebagaimana tadi telah dinyatakan oleh liturgos, tema kita pada hari ini adalah what is my background? Apa latar belakang saya? Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Seperti tadi katakan, ketika kita kuliah, ketika kita masuk organisasi, ketika kita hendak bekerja, biasanya latar belakang selalu ditanyakan. Ditanyakan tentang latar belakang keluarga kita, latar belakang pendidikan kita, latar belakang pengalaman kerja kita, dan sebagainya. So itu semua penting. Bahkan orang misalnya pacaran, ketika pertama kali ke rumah orang tua daripada pacarnya, ya biasanya orang tuanya berusaha untuk mengetahui tentang latar belakangnya. Mau tahu bagaimana keadaannya. Kalau orang Jawa mengatakan mau tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Saudara, ini adalah satu hal yang penting. Tetapi ketika kita berbicara what is my background, kita bukan hanya bicara tentang latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman kerja dan sebagainya. Tetapi pada hari ini kita mau tahu bagaimana latar belakang kita di hadapan Allah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik, bahkan amat sangat baik. Tetapi kenapa keadaan manusia saat ini tidak baik? Bahkan ada yang sangat tidak baik. Apa latar belakangnya sehingga manusia bisa seperti itu? Bagaimana manusia bisa seperti itu? Bagaimana saya bisa seperti itu? Bagaimana latar belakang saya? Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 menceritakan background kita. Mengapa kita sampai jatuh dalam keadaan seperti itu? Memang Alkitab dalam kitab Kejadian menceritakan bahwa Allah lah pencipta kita. Manusia adalah ciptaan Allah. Itu hal yang pertama yang harus kita ingat. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat baik, bahkan amat sangat baik. Allah setelah menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua binatang dan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Menghembuskan nafas hidup pada manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan Allah mengambil dari tulang rusuk manusia itu dan membentuk seorang wanita diberikan kepada manusia itu. Manusia diciptakan dalam keadaan baik. Bahkan Alkitab mengatakan manusia diciptakan dalam rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan manusia itu ditempatkan dalam Taman Eden. Manusia adalah makhluk yang sangat baik, bahkan amat sangat baik. Dan dia adalah ciptaan yang mulia, menjadi puncak dari segala ciptaan Allah di Taman Eden itu. Tetapi bagaimana keadaan manusia, saudara? Sesudah manusia diciptakan, ditempatkan dalam Taman Eden, Allah berfirman kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi buah di tengah-tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, semua buah dalam pohon taman itu manusia boleh makan buahnya. Termasuk pohon kehidupan, manusia boleh makan buahnya. Tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh manusia makan. Dan Allah berfirman, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mungkin ada orang yang berpikir kritis. Kenapa sih Allah perlu menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden kalau manusia tidak boleh memakannya? Tentu Allah punya rencana sendiri bagi manusia, punya kehendak sendiri. Allah menempatkan Taman Eden, di Taman Eden itu ada suatu
pohon yang buahnya tidak boleh dimakan manusia, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu pertama-tama karena memang dia daulat. Kalau daulatannya dia bisa lakukan apa saja menurut kehendaknya. Tetapi satu hal kita tidak boleh lupakan saudara. Sesungguhnya adanya pohon yang terlarang menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Allah tidak mau manusia menaati Allah karena nggak ada pilihan lain. Allah tidak mau manusia menjadi robot, melainkan sebagai makhluk yang dapat menentukan segala perbuatannya oleh kehendaknya sendiri. Allah berdaulat, tetapi Dia ciptakan manusia sebagai manusia yang bebas untuk mau taat kepada Allah atau dia tidak taat kepada Allah. Disinilah manusia diuji. Allah tempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu untuk menguji manusia, untuk membuktikan bahwa ia taat kepada Allah dan setia kepada Allah. Karena memang dia mau setia kepada Allah, dia mau taat kepada Allah, bukan karena tidak ada pilihan yang lain. Manusia diciptakan dalam keadaan baik, bahkan amat sangat baik. Allah ciptakan Adam dan Hawa dalam keadaan tidak berdosa dan dapat tidak berbuat dosa. Jadi keadaan Adam dan Hawa pada saat diciptakan itu memang amat sangat baik dalam keadaan sangat sempurna. Dia tidak berdosa dan dapat tidak berbuat dosa. Seperti Martin Luther katakan, manusia itu diciptakan bagaikan kelereng yang ada di atas meja yang bersih. Kedua kelereng itu Adam dan Hawa dalam keadaan tidak berdosa. Seperti kelereng yang bersih yang berada di meja yang bersih. Kemana-mana dia jalan dalam keadaan bersih. Ya. Itulah keadaan manusia diciptakan dalam keadaan baik. Dan manusia bisa tetap dalam keadaan baik. Dia bisa tetap taat kepada Allah. Tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Dia tidak melanggar perintah Tuhan. Dan manusia juga dapat menyatakan kemenangannya. Sedang mereka menang dalam ujian itu, maka kemenangan itu akan meneguhkan manusia di dalam kesuciannya. Itulah keadaan manusia, saudara, diciptakan dalam keadaan baik dan sempurna, tidak berdosa dan dapat tidak berbuat dosa. Ditempatkan di Taman Eden untuk dapat senantiasa memuliakan Allah. Manusia dapat senantiasa bersekutu dengan Allah. Hubungan mereka dalam keadaan baik, bahkan amat sangat baik. Mereka ditempatkan dalam Taman Eden, segala sesuatu indah, semua yang mereka butuhkan tercukupkan. Itulah keadaan manusia. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan diri baik, hubungan dengan sesama, Adam dan Hawa dan juga makhluk yang lain baik, dan hubungan mereka dengan alam ini baik. Manusia dalam keadaan baik sekali pada saat itu. Manusia tidak berdosa dan dapat tidak berbuat dosa. Manusia dalam keadaan baik dan sempurna. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Itu yang kita bisa baca dari Kejadian pasal 3 ini. Manusia tidak taat pada perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa. Manusia melanggar perintah Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menerangkan bahwa pada saat itu iblis datang kepada manusia dalam wujud seekor ular. Dikatakan adapun ular itu paling cerdik dia dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu berkata kepada ular, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buahnya. Buah itu nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati dan seterusnya. Saudara, di sini ular datang untuk mencobai manusia. Mulai dia datang kepada perempuan itu, kepada Hawa. Mencobai dia, berusaha untuk menjatuhkan manusia itu dalam kelicikannya. Jadi iblis yang pintar itu dia memakai ular untuk mencobai manusia. Mula-mula mempertanyakan firman Tuhan dan menimbulkan keraguan pada manusia. Dia berkata, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, sebenarnya Allah tidak berkata seperti itu. Allah berkata semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali satu yang di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi dengan licik dia berkata, semua pohon dalam taman ini Allah firmankan jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, dan Hawa mulai menjawab, ya, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan kecuali satu. Kami gak boleh makan dan kami gak boleh raba. Padahal Allah mengatakan kamu tidak boleh makan buahnya, pada saat engkau makan pasti engkau mati.
Tetapi Hawa menjawab, tidak boleh makan dan raba. Ya. Di sini iblis sudah menang satu langkah. Saudara, kemudian iblis maju kepada langkah berikutnya, membawa manusia itu menyangkal firman-Nya. Saudara, ketika manusia itu mengatakan, Allah berfirman, semua boleh kami makan, kecuali satu, pengetahuan baik dan jahat kami tidak boleh makan, sebab pada hari kami makannya pastilah kami mati. Tapi iblis kemudian mengatakan, kamu sekali-kali tidak mati, tetapi matamu akan terbuka. Kamu akan punya pengetahuan, tahu pengetahuan baik dan jahat. Kamu akan seperti Allah. Saudara, iblis masuk kepada aspek yang berikutnya, menancapkan kebohongan, membawa manusia untuk meragukan firman Tuhan dan memperdaya manusia kalau dia makan dia akan seperti Allah. Ya. Pencobaan itu terhadap Hawa mencakup 3 aspek. Aspek keinginan daging, aspek keinginan hati dan pikirannya, aspek rohani. Saudara, dari aspek keinginan daging, Hawa mulai tergoda. Hawa melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Manusia butuh makan dan aspek ini digoyahkan oleh iblis, aspek kedagingannya dan juga aspek hati dan pikirannya. Hawa itu meraba pohon itu dan merasa pohon itu baik ya dan menarik hati, dan kemudian dia mulai melihat bahwa buah pohon itu memberikan pengertian. Saudara, dia mungkin teringat apa kata iblis, bahwa pada saat engkau makan engkau akan seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Dan akhirnya Hawa mengambil buah itu memakannya. Dan dia juga berikan kepada suaminya Adam untuk memakannya, saudara. Saudara, memang bahwa mereka dicobai oleh iblis melalui ular itu. Tetapi keputusan untuk mengambil buah itu dan memakan buah itu adalah keputusan manusia itu sendiri. Tanggung jawab daripada manusia, dari Hawa. Demikian juga Adam yang bersama-sama dengan dia, yang seharusnya mengarahkan Hawa, yang seharusnya menolong Hawa untuk tidak jatuh dan dia sendiri juga tidak jatuh. Tapi mereka bersama-sama jatuh dalam dosa. Inilah hal yang kedua, saudara, bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Hal yang kedua, baru manusia telah jatuh dalam dosa. Lalu apa yang terjadi, saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa? Apa akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudara? Hal yang ketiga, akibat kejatuhan manusia. Alkitab mengatakan setelah manusia itu jatuh dalam dosa, manusia merasa malu. Dia mengambil daun dan membuat cawat. Ya, dia berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan membuat cawat dari daun pohon ara. Kemudian manusia itu takut dan menyembunyikan diri. Pada saat Allah datang, mereka justru tidak menyambut Allah, tidak datang menemui dia. Mereka justru menyembunyikan diri. Dan Allah yang berseru kepada manusia itu, di manakah engkau? Ya, ketika mereka tidak bisa lagi melarikan diri, mereka akhirnya datang menghadap Allah. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk membenarkan diri. Manusia itu berusaha membenarkan diri di hadapan Allah, bahkan menyalahkan orang lain. Saudara, kejadian ini juga dapat terjadi kepada setiap kita. Ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa itu, saudara, menyatakan berapa persen manusia jatuh ke dalam dosa? Berapa persen, saudara? Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, berapa persen umat manusia pada saat itu yang jatuh dalam dosa? Berapa persen? Benar, 100%. Karena pada saat itu manusia masih 2 orang. Ya, dan pada saat itu mereka yang tadinya seperti 2 kelereng yang ada di atas meja yang bersih, dalam keadaan bersih, tidak kotor dan dapat tetap berdiisi. Itulah keadaan manusia pada awal diciptakan. Dalam keadaan tidak berdosa dan dapat tidak berdosa. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, manusia itu seperti 2 kelereng yang telah jatuh ke lantai yang kotor. Manusia itu telah menjadi kotor dan dia ketika bergelinding kemana dalam keadaan kotor dan semakin kotor. Itulah kondisi manusia. Diciptakan dalam keadaan baik dan amat sangat baik. Tidak berdosa dan dapat tidak berbuat dosa. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia dalam keadaan berdosa. Dan tidak dapat tidak berbuat dosa.
Itulah keadaan saudara dan saya. Maka tidak heran dalam Roma pasal ketiga yang ke-23 katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa kecuali saudara. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang telah jatuh dalam dosa. Dan kita dilahirkan dalam keadaan memang status kita sebagai orang berdosa. Dan kemudian dari hidup kita muncul segala macam dosa, pikiran, perbuatan, perkataan dan sebagainya. Itulah kondisi saudara dan saya. Manusia telah jatuh dalam dosa. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka terhilang, mereka terpisah dari Allah. Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Allah menghukum ular, Allah menghukum Adam, Allah menghukum Hawa. Dan juga mengusir mereka dari Taman Eden. Mereka harus memberikan persembahan, mengorbankan, mencurahkan darah untuk bisa mencapai Allah. Karena manusia sudah jauh daripada Tuhan. Bahkan karena dosa, hubungan mereka dengan Allah terputus. Allah telah berfirman, pada saat engkau makan buah itu, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan ini memang terjadi pada Adam dan Hawa. Memang secara jasmani mereka nggak langsung mati. Tapi sejak mereka jatuh dalam dosa itu, mereka sedang dalam proses menuju kematian secara jasmani. Dan secara rohani mereka mati, mereka terpisah dari Allah. Dan kalau tidak diselesaikan, mereka harus menghadapi kematian kekal. Itu juga kondisi saudara dan saya. Kita adalah orang berdosa. Alkitab mengatakan kepada kita dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu. Kamu hidup dalamnya karena kamu ikut dalam jalan dunia ini. Karena kamu mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Dan Paulus katakan kami juga dahulu hidup di dalamnya ketika kami mengikuti hawa nafsu dan keinginan kami yang jahat. Pada dasarnya kami harus dimurkai. Itulah kondisi manusia, saudara. Sudah jatuh dalam dosa dan akibatnya manusia mati. Mati secara rohani. Dan mati juga akan mengalami kematian secara jasmani. Kalau nggak selesai harus mengalami kematian kekal. Manusia sejak jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Dan mereka harus mengalami penghukuman Allah. Itulah kondisi manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia dalam keadaan berdosa dan tidak berbuat dosa. Manusia menjadi rusak. Rusak secara total. Pikiran manusia kendati masih ada tetapi tidak lagi seperti Allah inginkan. Manusia yang seharusnya senantiasa memuliakan Allah cenderung untuk memegahkan diri, melakukan sesuatu untuk kepentingan diri, dan seringkali bukan hanya mengabaikan Allah tetapi mengabaikan sesama juga alam ini. Perkataan yang seharusnya dipakai untuk memuji Allah tapi dipakai untuk sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Perbuatannya seharusnya melakukan kehendak Allah, tapi manusia tidak lagi. Karakter manusia juga sudah berubah, saudara. Tidak lagi seperti yang Allah inginkan. Manusia sudah mengalami kerusakan secara total. Itulah keadaan saudara dan saya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kendati pun kita orang yang telah jatuh dalam dosa, tetapi Allah masih mengasihi manusia. Dalam Kejadian pasal ketiga dikatakan bahwa Allah yang berinisiatif datang untuk mencari manusia. Dan Allah yang membantu manusia itu untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau manusia tadi menyelesaikan masalahnya dengan daun untuk membuat cawat. Daun itu akan mudah kering dan rusak. Tapi Allah menyembelih binatang, kulitnya untuk membuatkan cawat bagi manusia. Memang sepertinya menyelesaikan masalah manusia pada saat itu, karena cawat yang dibuat Allah itu memiliki nilai yang lebih baik daripada daun dan tahan lama. Tapi ada yang lebih daripada itu, saudara. Dengan menyembelih binatang, Allah menyatakan bahwa pengorbanan itu sangat dibutuhkan. Pencurahan darah itu sangat dibutuhkan untuk penebusan dosa. Dan ini semakin dinyatakan dalam kehidupan Abraham dan kehidupan Musa dan seterusnya. Bahwa untuk menebus dosa, untuk penghapusan salah perlu pengorbanan. Ada darah yang dicurahkan untuk penebusan dosa dan pengorbanan. Dan yang Tuhan nyatakan ini juga menggambarkan Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui pencurahan darahnya di atas kayu salib, untuk menebus kita dari dosa, untuk mencucikan kita, untuk membenarkan kita, untuk menguduskan kita, untuk memberikan keselamatan bagi kita, untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kita patut bersyukur. Dan memang ini nyata, saudara. Dalam ayat ke-15, firman Tuhan kepada
iblis ya, kepada ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini juga memberikan satu gambaran bahwa dari keturunan perempuan itu, di sini adalah singular saudara, ya, tunggal. Dari satu keturunannya yang akan meremukkan kepala ular itu. Siapa saudara? Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus, dia adalah juru selamat dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kemuliaan-Nya. Kendati manusia telah jatuh dalam dosa, tapi Allah masih mengasihi manusia. Dia mau datang untuk mencari manusia, membantu manusia untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Bahkan menyelesaikan bagi manusia karya penebusan dan juga keselamatan itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang background kita, tentang latar belakang kita, kita diingatkan siapa kita. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang indah, yang agung, yang mulia, yang sempurna. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita juga adalah pendosa. Kita adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Kita telah jatuh dalam dosa dalam Adam. Sehingga status kita adalah orang yang berdosa. Kita dilahirkan dalam dosa. Dan dalam kehidupan kita, kita terus mengikuti kehidupan kita yang lama. Kita jatuh dalam dosa. Baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Seperti Paulus katakan, kamu dahulu setelah jatuh dalam dosa, kamu dah hidup di dalamnya karena kamu ikuti jalan dunia ini. Kamu sudah mati dalam dosa karena kamu ikuti jalan dunia ini. Ikuti penguasa kerajaan angkasa dan yaitu iblis dan antek-anteknya. Dan kita ikut jalan dunia, ikuti hawa nafsu dan keinginan kita yang jahat. So itulah kondisi kita. Kita adalah orang berdosa. Kita nggak mungkin bisa datang kepada Allah tanpa kasih karunia-Nya. Tapi kita bersyukur Kristus telah datang untuk kita. Kenapa? Karena kasih Allah yang begitu besar. Dia telah mengaruniakan keselamatan bagi kita dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur dalam Kristus kita ditebus, kita diselamatkan, kita diperbaharui, kita diangkat menjadi anak Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dalam Kristus kita memiliki hidup baru. Dalam Kristus kita memiliki hidup yang kekal. Dalam Kristus kita dapat persekutuan dengan Allah kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan. What is my background? Ketika kita berbicara tentang apa latar belakang kita. Kita bisa bicara tentang latar belakang keluarga kita. Kita bisa bicara tentang latar belakang pendidikan kita. Kita bisa bicara tentang latar belakang pengalaman kerja kita. Tapi pada hari ini melalui firman Tuhan, kita diajak untuk melihat latar belakang kita di hadapan Allah. Siapakah kita? Kita adalah orang yang Tuhan ciptakan dalam keadaan baik, tapi yang telah jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur, kendati pun akibat dosa, manusia harus mengalami kerusakan, manusia harus mengalami kematian. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, inisiatif Allah, kita telah beroleh kasih karunia dan anugerahnya dalam Kristus. Kita ditebus dan diselamatkan. Biarlah Tuhan tolong kita. Siapakah saudara dan saya? Bagaimana latar belakang kita? Biarlah kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita ambil waktu bersaat teduh sejenak. Amin. Rekan-rekan dewasa muda, jemaat, youth and teens, bersama dengan Gereja Tuhan segala abad dan tempat, mari kita nyatakan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Kendati pun kami adalah pendosa yang seharusnya mendapatkan murka Allah, tapi kami beroleh kasih karunia-Mu. Tuhan justru memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu Putra Tunggal-Mu untuk mencari dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah kami agar kami senantiasa hidup dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Kami pada saat ini juga berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Biarlah Engkau tolong agar Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran menteri dan juga pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2 bahkan ke pelosok dapat memerintah dengan baik. Khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana agar dengan pertolongan Tuhan segala masalah dapat teratasi dengan baik dan juga pandemi ini dapat segera berlalu. Kami berdoa biar Engkau tolong agar gereja-gereja Tuhan dapat ikut serta di dalam menanggulangi semuanya ini dan juga bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat menjaga kesehatan daripada masyarakat, menolong mereka yang susah. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda, Tuhan pimpin agar sebagai anak-anak muda kami tidak berpangku tangan, tapi kami dapat turut serta untuk membantu pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengatasi masa-masa yang sulit ini. Dan kami mohon biarlah Engkau tolong agar negara kami juga dapat tetap dipelihara oleh Tuhan. Ada stabilitas, keamanan sosial, politik, ekonomi, dan rakyat Indonesia tetap dalam keadaan baik dan semakin baik. Kami berdoa untuk semua anak-anak muda di gereja kami, Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam studi, kuliah dan ujian. Tuhan tolong Tuhan. Begitu juga mereka yang telah bekerja. Kami mohon biar Engkau pimpin agar tetap ada kasih karunia Tuhan yang menolong, menopang dan memberkati. Demikian juga sebagian saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang buka jalan. Kami berdoa juga biarlah Tuhan pimpin bagi teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup atau mereka yang sedang mempersiapkan pernikahannya, tetap ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di Youth dan juga KDM. Biarlah Engkau tolong agar semua pelayan Youth and Teen dan KDM dapat tetap berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Kendati pun dalam masa-masa saat ini yang sulit Tuhan, di mana kami tidak dapat mengalami pertemuan secara onsite, tapi biarlah tetap kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus dibangunkan oleh Tuhan. Dan pelayanan di Youth dan Teen dan KDM dapat memberkati banyak orang dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengar semua seru doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ayat persembahan kita pada hari ini adalah Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sambil mengiringi lagu bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
Mari rekan-rekan sekalian, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Jika Tuhan telah memelihara kehidupan kami, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Jika di hari ini kami memberikan sebagian dari apa yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan melalui persembahan kami, Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Biarlah kiranya melalui persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan, melalui usaha kami, melalui pekerjaan kami, melalui kedua orang tua kami. Biarlah Engkau yang memberkati di mana kami bekerja, di mana kami berusaha, dan memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, jika kami juga boleh memberi, kami tahu Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan diri-Mu Tuhan sebagai tembusan bagi dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami, di dalam sekolah, pekerjaan, di rumah. Biarlah melalui kehidupan kami anak-anak muda tempat ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi teman-teman, dari khotbah tadi kita diingatkan kembali bahwa background kita adalah manusia ciptaan Allah yang sungguh indah. Tapi yang kedua, background kita adalah seorang pendosa yang sudah putus hubungannya dengan Tuhan. Dan bukan karena kebaikan kita masih bisa menerima kasih-Nya, tapi semua hanya karena darah Yesus. Nothing but the blood of Jesus. Away my sins, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this might be, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Mari kita mengakhiri ibadah di hari Minggu ini dengan kabar baik bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang sangat baik dan telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi, this is all my hope and peace. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Saudara yang Tuhan kasihi, pulang dengan sejahtera dan jadilah berkat dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
saat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Kita berterima kasih sekali kepada Pak Andreas yang sudah melayani di kebaktian online pada minggu pagi hari ini. Dan untuk warta lisan kebaktian minggu hari ini tanggal 8 November, yang pertama adalah untuk Komisi Youth and Teens. Kembali kami ingin mengundang teman-teman untuk bersekutu bersama dalam persekutuan U-Turn yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan informasi lebih lanjut akan dipublish di Instagramnya Youth and Teens. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya dari Komisi Dewasa Muda, kami juga kembali tidak jemu-jemu, kami mengundang dan juga mengajak teman-teman semuanya untuk kembali bersama-sama kita bersekutu dalam persekutuan Pit Stop yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam juga secara virtual. Nah, informasi lebih lanjut juga akan kami sampaikan kepada teman-teman via grup WhatsApp atau via Instagramnya Komisi Dewasa Muda. Dan yang terakhir kami juga mengundang bagi teman-teman karena 1 bulan lagi ya, tidak terasa ya, kita 1 bulan lagi menuju dengan akhir tahun 2020 dan kembali kita akan merayakan Natal. Untuk itu kami mengundang teman-teman semuanya untuk nanti bersama-sama merayakan datangnya Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal yang diadakan pada tanggal 13 Desember. Untuk informasi lebih lengkap akan kami publish di Instagram dari masing-masing komisi, di Youth and Teens dan juga di Komisi Dewasa Muda. Sekian warta lisan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.